Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Hasanah SH selaku mediator yang bersertifikat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator pada mediasi kali ini pada perkara yang Ibu ajukan ini. Untuk itu, sebelum itu saya persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk itu saya persilahkan Ibu sebagai penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu. Nama saya Ibu Marni, umur saya 45 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan saya penjual sayuran. Baik, Ibu Marni, penjual ibu rumah tangga sekaligus penjual sayur. Baik, untuk itu saya persilahkan Bapak selaku tergugat untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Ferdi, umur 46 tahun, pekerjaan petani. Baik, Bapak Ferdi, petani. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki wewenang untuk memaksa dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini. Perlu dipahami Bapak Ibu? Ya. Dan menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa cara penyelesaian melalui perdamaian itu dilakukan oleh seorang mediator. Untuk itu di sini Bapak dan Ibu sepakat memilih saya sebagai mediator pada mediasi ini pada kasus Bapak Ibu ini. Untuk itu perlu saya jelaskan bahwa saya sebagai mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjebatani Bapak Ibu sekalian untuk menemukan solusi dari perkara ini. Apa bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan di sini agar tidak terjadi fitnah dalam diri saya sebagai mediator, bahwa dalam tahap mediasi ini itu ada yang namanya kaukus. Apabila tidak menemukan solusi atau memahami, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak dihadiri oleh pihak lain. Maka apabila Bapak dan Ibu terkendala dalam menyampaikan apa yang menjadi masalah, itu bisa disampaikan nanti di tahap kaukus. Untuk itu, Bapak dan Ibu terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama jika tidak mendapatkan solusi, tidak menemukan titik temu, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya. Waktu pertemuan kaukus maupun rumusan kesepakatan perdamaian. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sepakat? Sepakati jadwal mediasi diusulkan. Hari apa Bapak Ibu? Hari Senin. Hari Senin. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai mediasi, saya harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi kali ini berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Yang pertama, saya membuat bapak dan ibu tidak boleh berkata kasar, harus sopan. Yang kedua, tidak boleh saling mencaci maki. Dan setiap orang itu waktu 15 detik untuk menyampaikan masalahnya. Apakah ada tambahan lagi, Ibu? Oh iya, itu tambahannya nggak boleh bawa HP. Oh, tidak boleh bawa HP. Oh ya, Bapak? Ya, Tidak, udah. Berarti perlu kita sepakat ya, Ya. tata tertib ini, Bapak Ya, Ibu. ya. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Ibu terlebih dahulu untuk menyampaikan masalah yang Ibu hadapi. Mengapa Ibu ingin bercerai dengan Bapak? Keinginan saya untuk bercerai karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan suami saya, dikarenakan kami sering bertengkar. Saya takut berdampak kepada anak-anak saya yang di rumah. Alasan yang kedua juga saya tidak alasan yang kedua juga suami tidak memberikan nafkah sesuai apa yang saya inginkan. Saya ingin suami saya memberi nafkah sebesar 4 juta per bulan, tetapi kalau saat ini suami saya hanya bisa memberi 2 juta per bulan. Baik, Ibu. Kalau Bapak bisa jelaskan masalahnya? saya sebenarnya tidak mau ada perceraian. Saya tidak menginginkan adanya perceraian, mengingat kami juga memiliki anak 2 dan kasihan kalau mau bercerai. Tapi jika memang istri saya maunya seperti itu, saya mau tanggung jawab mengenai pembagian, hanya dibagi secara adil dan nominal nafkah yang istri saya mau. Jujur saya belum sanggup mencukupinya karena keuangan dari hasil kerja tidak memungkinkan. Baik, setelah saya identifikasi kepentingan Bapak dan Ibu sekalian dari pembicaraan tadi, saya di sini mengambil inti masalahnya, yaitu yang pertama, saya mendengar ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama, di mana Ibu ingin bercerai dan nafkah anak. Dan untuk Bapak ingin keadilan mengenai pembagian harta dan tidak mau bercerai. Untuk selanjutnya, apakah pernyataan saya benar, Bapak Ibu? Iya. Nah, benar. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Ibu terlebih dahulu sebagai penggugat, apa yang menjadi kekhawatiran Ibu apabila Bapak tidak memberikan nafkah sebesar 4 juta kepada Ibu? Saya hanya khawatir anak-anak saya tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti teman-temannya yang lain, dikarenakan saya hanya seorang ibu rumah tangga dan penjual sayur. Oh, baik, terima kasih Ibu. Bapak, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi di sini Ibu ingin memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun Ibu ini seorang penjual sayur. Begitu Bapak. Baik. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Bapak. Saya mendengar percakapan tadi bahwa Bapak itu keberatan mengenai jumlah nafkah yang Ibu terapkan, yaitu 4 juta. Lah, Bapak kemampuannya saat ini untuk memberikan nafkah itu berapa, Pak? Kalau dari saya pribadi, Bu, saat ini saya hanya mampu membayar sebesar 3 juta per bulan karena masih ada cicilan kontrak, tapi saya bisa membayar pendidikan anak secara langsung. Dan saya juga bingung sejujurnya, apakah istri saya mau tidak menerima jika saya hanya memberikan 3 juta. Baik, terima kasih Bapak. Ibu, jadi yang Bapak jelaskan tadi, di sini kemampuan Bapak untuk memberikan Ibu nafkah itu hanya 3 juta. Namun Bapak di sini juga bertanggung jawab untuk pendidikan anak. Bagaimana Ibu? Iya, Ibu Bapak hanya memberikan nafkah Ibu 3 juta. Iya, saya rasa sudah adil, Bu. Baik. Jadi untuk perkara ini Ibu tidak jadi
Iya, Baik, disetujui ya Bapak Ibu. iya, setuju. Jadi di sini saya mendengar dari pihak penggugat dan tergugat, yang pertama sepakat untuk mempertahankan pernikahan ini dan tidak melanjutkan proses perceraian ini. Iya, Iya Bapak. Baik. Yang kedua, Bapak akan memberikan nafkah ibu 3 juta. iya, Yang ketiga, biaya pendidikan anak itu akan ditanggung Bapak. Apakah disepakati? Bisa. Berarti sepakat. Jadi di sini Bapak dan Ibu itu sudah sepakat untuk berdamai kembali dan meneruskan pernikahan ini menjadi harmonis dan tidak melakukan perceraian. Baik, terima kasih. Jadi jika kalian berdua sudah sepakat mengenai perdamaian ini, maka saya akan membuat nota kesepakatan antara kedua belah pihak. Tanda tangan Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Dan sebelum saya menutup mediasi pada hari ini, saya mengucapkan rasa syukur sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu karena telah mempercayakan saya, dan saya berharap keluarga Bapak dan Ibu akan selalu harmonis dan tidak akan ada perselisihan di kemudian hari. Baik, mungkin cukup sekian dari mediasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pejabat tangan.